Kamu seorang pembawa acara edukasi hukum tapi malah mulai jualan lewat live. Orang lain jualan naik kendaraan. Kamu jualan langsung ada penjual buronan besar-besaran. Melihat ruang siaran langsungmu. Tidak ada penjelasan produk. Juga tidak ada latar belakang jualan. Penonton merasa kamu cuma cari perhatian. Namun di detik berikutnya kamu membuat mereka mengubah cara pandang soal jualan lewat live. Semua, diam dulu sebentar. Aku langsung mulai beli barang di sini. Setelah lihat proses pembelian kali ini, kalian akan tahu aku jual apa. Kamu tiba-tiba terpikir. Langsung pasang kamera mikro nano di dada sendiri. Agar penonton bisa melihat prosesnya. Sedangkan di ruang siaran, penonton cuma melihat kamu memasuki pasar sayur. Di dalamnya berkelok-kelok lalu sampai ke sebuah gedung tempat tinggal yang bobrok. Di sini penonton juga bingung. Ini mau beli barang apa? Kenapa tidak ke pasar grosir? Sebaliknya datang ke sini. Kemudian kamu sudah sampai di lokasi pesanan yang diberikan sistem. Di depan mata lantai 3 adalah sebuah kamar sewaan biasa. Kamu membandingkan lagi lokasi dalam pikiranmu dengan penampilan buronan. Tarik napas dalam-dalam. Tanpa berkata apa-apa. Langsung menendang pintu kamar itu. Seperti terkena kekuatan besar. Dalam sekejap hancur. Langsung membuka adegan ini. Membuat semua orang di ruang siaran langsung bingung. Waduh, si streamer ini keren sekali. Di dalam kamar sewaan seorang pria parubaya setengah botak berbaring di tempat tidur beristirahat. Tiba-tiba terbangun. Matanya memancarkan cahaya keemasan. Pada saat itu dia mengambil pisau kecil di meja sebelah. Polisi jangan bergerak. Kamu menggeram dan langsung menyerbu. Penonton di ruang siaran langsung semua terkejut. Waduh, siapa sangka siaran langsung jualan yang baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi siaran penangkapan polisi. Namun segera hati mereka menjadi tegang. Melalui sudut pandang pertama siaran langsung dapat terlihat bahwa penjahat ini sangat brutal. Pada saat kamu menerobos masuk pertama kali, langsung mengambil pisau untuk melawan. Dia mengayunkan pisau mulai melawan. Terus mengayunkan hendak menusukmu. Tapi pada saat ini kemampuanmu sudah diperkuat. Kondisi fisik diasah, satu gerakan menyamping. Lalu menangkap pergelangan tangannya. Dengan tenaga memutar tangannya. Kemudian satu tendangan lutut menendang lawan keluar. Menggagalkan pisau miliknya tetap tertinggal. Lu Qiang, kamu tidak akan kabur. Lu Qiang dengan wajah muram. Seketika melempar meja ke arahmu. Kamu dengan berani memukul dengan tinju. Langsung menghancurkan meja kayu itu. Tapi Lu Qiang memanfaatkan kesempatan ini. Lari ke sisi lain kamar. Dengan cepat membuka jendela dan melompat keluar. Kamu segera mengejar. Cepat naik ke atas atap. Area ini dianggap sebagai kawasan kota tua. Jadi berbagai rumah rendah dibangun berdekatan. Di samping pasar sayur adalah kawasan perkakas. Lu Qiang berlari kencang di atas atap. Di seluruh atap masih terlihat tiang papan iklan berkarat yang tegak. Kamu mengejar dengan cepat dari belakang. Lu Qiang berlari dengan liar sepanjang jalan. Menuntaskan lari di atap yang sangat panjang ini. Terlihat setinggi lantai 2. Tanpa bicara langsung melompat turun. Kamu juga ikut lompat turun. Melihat Lu Qiang berlari menuju area perkakas. Kamu juga terus mengejar tanpa henti. Pertarungan kejar-kejaran yang sangat tegang ini membuat penonton terkejut. Dan kamu sangat cepat. Setelah mengejar Lu Qiang. Langsung menendang dengan keras di punggungnya. Menendang Lu Qiang sampai dia jatuh tersungkur. Kamu lari dong. Kenapa tidak lari? Tuan toko di sebelah yang sedang memotong pipa baja. Mereka semua kaget. Ini untuk apa sih? Tapi tidak menyangka Lu Qiang saat melihatmu datang. Tiba-tiba mengambil pipa baja di tanah dan memukulmu. Kamu terkejut. Mengangkat tangan untuk menangkis. Pipa baja mengenai lengan. Penonton siaran langsung kaget. Dan saat itu kamu sudah berhasil menangkap pipa baja. Kemudian memukul lagi dengan tinju. Lu Qiang terjatuh ke tanah. Lalu kamu memukulnya lagi. Tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Kemudian dengan mahir membalik tangannya ke belakang. Kaki menekan kakinya. Tidak membiarkan Lu Qiang bergerak. Pemilik toko di sekitar terkejut. Dengan hati-hati melihat adegan ini. Namun kamu dengan suara keras berkata, "Saya polisi. Tolong ambilkan tali." Para pemilik toko mulai sadar. Semuanya sibuk membantu. Tak lama kamu mengikat tangan dan kaki Lu Qiang. Ding, tuan rumah berhasil mendapatkan pesanan. Silakan mulai lelang pesanan. Melihat notifikasi sistem di retina. Kamu agak sakit gigi. Terpaksa pura-pura saja. Mengeluarkan ponsel.
menata posisi ponsel, lalu tampil di depan kamera sendiri. Lucy Qiang diikat di belakang. Saat ini live chat sudah meledak dengan komentar. Penonton sudah mencapai ribuan orang. Dan Maku terus berdatangan. Kamu melihat sejenak ke Dan Maku. Tak bisa menahan tawa. Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu khawatir tentang aku. Kondisi tubuhku sangat baik. Barusan tongkat besi itu menghantam lenganku. Dagingku tebal. Tidak sampai mengenai tulang. Hal kecil. Melihat ucapanmu yang meremehkan. Penonton di ruang siaran justru mulai mengirim hadiah dengan gila-gilaan. Kamu batuk sebentar. Baiklah. Kita kembali ke topik utama. Aku adalah seorang host penjual produk. Judul ruang siaran sudah menjelaskan. Sekarang aku sudah selesai melakukan pengisian stok. Jadi mari kita mulai jualan. Penonton menjadi bingung. Ini situasinya apa ya? Kamu lagi ngomongin barang yang mau aku jual? Iya, tepatnya orang yang terikat di belakang aku ini. Aku akan kenalkan kalian. Namanya Lucy Qiang. Pernah bertengkar karena judi di satu desa yang sama. Berurutan membunuh 4 orang. Lalu kabur terus. Akhirnya aku tangkap dia. Detik berikutnya ruang live jadi heboh. Kamu juga merasa agak canggung. Tapi ini sistem minta harus jual lewat live biar ada kesempatan. Kamu jelaskan. Aku seorang polisi. Aku lulus akademi kepolisian dan jadi polisi selama 3 tahun. Baru kemarin aku resign. Terus hari ini aku menemukan jejak Lucy Qiang. Lalu aku tangkap dia. Kalian gak usah khawatir. Aku bukan manusia penyelundup. Penonton jadi bingung tanpa kata. Kamu bukan penculik manusia. Lalu kamu melepas buronan. Ini dilihat dari manapun terasa aneh. Sementara itu, ruang siaran langsungmu makin ramai. Banyak penonton masuk dan melihat situasi ini semua pusing. Si rilis barang dagangan. Barang yang dimaksud ternyata buronan. Lucy Qiang menatapmu dengan tajam. Penuh kemarahan. Kamu terus memegang ponsel. Sekarang aku akan menjelaskan dengan rinci barang ini. Lucy Qiang laki-laki. 41 tahun, jomblo, pengangguran. Biasanya suka berjudi. Memikul 4 nyawa di punggungnya. Mari kita lihat matanya, penglihatan normal. Lihat rambut ini, agak menyedihkan. Lihat lagi lengannya. Kaki ini tidak rusak. Suku cadangnya baik. Sungguh seperti orang hidup. Semua orang yang beli tidak akan rugi. Tidak akan tertipu. Jika ada yang butuh, bisa langsung beli ya. Cepat tangan dapat duluan. Penonton di luar siaran langsung ramai. Kamu masih serius memperkenalkan. Bahkan langsung memutar Lucy Qiang yang terikat di tiang. Lihat punggungnya juga tidak rusak. Meskipun tinggi badannya mungkin sedikit kurang dari 1 meter. Tapi pasti jago bekerja. Pasti layak untuk dibeli. Belum lagi kalau kalian beli pulang. Kalau tidak mau, bisa langsung dijual ke kepolisian. Dengan begitu bisa dapat 90.000 yuan. Nanti saya akan naik sepeda kuning. Bagi yang butuh, segera pesan. Hanya 1 kali ini. Penonton benar-benar bingung. Ternyata beberapa saat kemudian muncul tautan sepeda kuning. Sepeda kuning nomor 1 dan 4 kuat wanita buronan. Bagi yang butuh, segera ambil. Jangan sampai terlewat. Kamu berteriak ke ponsel. Para pemilik toko di samping juga bingung. Bro, serius kamu? Di ruang siaran langsung, chat penuh spam. Bro, dia ini benar-benar berbahaya. Saya benar-benar tidak berani beli obatnya. Saya bantu kamu lapor polisi ya. Bro, kamu yang paling garang. Setelah menunggu beberapa saat kamu juga agak bingung. Ada apa ini? Kenapa semua orang tidak beli ya? Saya cuma pasang harga 10.000 yuan. Kalau dibeli, kalian bisa dapat untung dari selisih harga. Langsung 90.000 yuan ya. Beberapa penonton benar-benar tertarik. Apakah pembawa acara mengirimkan gratis? Kamu langsung menggelengkan kepala. Tidak mengirim gratis saja sudah senilai 10.000 yuan. Masih dikirim gratis. Gimana bisa begitu? Kalau kirim gratis, kalau orang kabur gimana? Kenapa penonton jadi bingung? Melihat jumlah orang di ruang siaran langsung sudah lebih dari 2.000 orang. Komentar dan hadiah terus berdatangan. Tapi tidak ada yang memesan. Ini membuatmu sedikit cemas ya? Kalau terus begini, bagaimana bisa berhasil? Oh iya, aku bisa terhubung mikrofon ya? Matamu langsung berbinar. Ini adalah fungsi klasik di platform siaran langsung Douyin. Bisa membuat 2 orang tersambung mikrofon dan melihat layar siaran langsung satu sama lain. Dengan cara ini bisa mendapatkan lebih banyak penonton. Katakan langsung lakukan. Kamu langsung mulai siaran bersama.
Segera berhasil terhubung. Di sini terhubung dengan seorang host perempuan biasa. Dia sedang menjual beberapa perangkat digital. Begitu siaran bersama tersambung, host perempuan itu langsung menyapa halo. Lalu melihat latar siaranmu dengan rasa penasaran. Ini benar-benar seperti pasar grosir yang berantakan. Kamu juga melihat dia agak penasaran. Kamu juga host penjualan produk ya? Host perempuan mengangguk iya. Saya memang host penjualan produk. Kebetulan ya. Saya juga, kamu jual apa? Utamanya perangkat tambahan. Misalnya keyboard, mouse juga. Dan juga kartu grafis semacam itu. Kamu tersadar, oh ternyata itu barangnya. Penyiar wanita balik bertanya. Kamu jual apa? Kamu tertawa. Tertawa sampai aku jual sesuatu yang agak spesial. Aku jual manusia. Penyiar wanita meragukan dirinya salah dengar. Kamu lalu mengalihkan kamera. Mengarah ke elf si Qiang yang terikat. Aku jual manusia. Aku perkenalkan barang daganganku. Elf si Qiang laki-laki. 41 tahun dan buronan. Bertanggung jawab atas 4 nyawa. Penyiar wanita terbelalak. Dia tanpa sadar melihat ke ruang siarannya. Hanya melihat komentar yang juga meledak. Astaga! Penyiar ini adalah penculik manusia. Setelah kamu memperkenalkan elf si Qiang, kamu berkata lagi. Apakah kamu mau barang daganganku ini? Kalau mau bisa klik link nomor 1. Pembawa acara wanita, sepertinya aku tidak jadi ambil yang ini. Tidak apa-apa. Kamu bisa dapat untung selisih harga. Pembawa acara wanita langsung takut dan memutuskan sambungan langsung. Kamu agak kesal. Tapi harus terus sambung langsung. Kali ini tersambung dengan polisi yang mempromosikan anti penipuan. Pak Zhou. Kata pertama yang dia ucapkan sangat klasik. Halo. Kamu unduh aplikasi anti penipuan. Kamu langsung bilang sudah mengunduh. Kamu bisa bantu saya satu hal tidak? Saya punya barang yang susah terjual. Tolong beli untuk saya ya. Pak Zhou agak bingung. Buat apa bantuannya? Saya punya barang yang susah terjual. Kamu bantu aku rekam ya? Lao Zhou tanya barang apa? Kamu balikkan ponsel. Kamera mengarah ke Li Qiang. Seorang buronan rahasia bernama Lu Qiang pria. 41 tahun. Bertanggung jawab atas 4 nyawa. Cuma butuh 10.000 buat anti penipuan. Lao Zhou langsung bertindak nekat. Tak tahan bertanya. Kamu ini lagi melakukan penipuan ya? Kamu putus asa sampai aku bilang ini nyata. Kalian bisa cek. Sedang pada saat itu sebelumnya. Beberapa penonton di siaran langsungmu masuk ke siaran Lao Zhou. Mulai memberi penjelasan. Bro ini benar-benar polisi. Sangat tangguh. Lu Qiang ini juga buronan. Kabur selama 6 bulan lalu ditangkap bro. Lao Zhou menarik napas dingin. Kulit kepala terasa kesemutan. Penonton lainnya pun membuka mata lebar-lebar. Setelah benar-benar dikonfirmasi, tak terhitung orang yang melihat kamu sedang live chat semuanya terkejut. Penggemarmu dan jumlah penonton di ruang siaran langsung melonjak drastis. Namun tautan kereta kecil masih belum ada yang klik. Kamu dengan tak berdaya memutuskan live chat. Mencari yang berikutnya. Tak lama kemudian host baru terhubung lagi. Kali ini adalah ruang siaran dua kambing. Kedua orang ini dianggap seleb besar di Douyin. Dan mereka juga fokus pada hiburan sambil jualan. Apalagi kali ini mereka memang sedang jualan. Yang Ge melihat layar kamu. Bro, kamu lagi jualan apa sih? Xiao Yang Ge senang sambil jualan. Kami juga jualan nih. Ayo kita adu PK buat lomba. Kamu mengangguk, oke. Langsung mulai PK dengan kak yang besar. Kak yang kecil langsung menyapa di ruang siaran langsung. Bro, ayo naik. Lawannya PK dengan kita. Kita harus buat lawan tahu kalau kita tidak pernah kalah jumlah. Dua kambing kita yang membawa barang pasti kualitasnya terjamin. Siaran PK dua kambing langsung menguasai 90%. Di pihakmu juga bilang kalau barang yang aku bawa agak spesial. Lihat saja. Ini adalah barang aku. Namanya Elf si Qiang. Laki-laki 41 tahun. Membawa 4 nyawa di punggungnya. Begitu kamu buka mulut. Awalnya semangat kak yang besar dan kak yang kecil langsung bingung. Mereka terkejut melihat perkenalanmu. Kak yang kecil tidak tahan bertanya. Bro, kamu tidak bercanda kan? Kamu bilang, kamu pikir aku bercanda? Kakak Dayang segera mengeluarkan ponsel dan mulai mencari. Melihat wajah buronan tingkat 1, Elf si Qiang. Tak bisa tidak, dia gemetar. Adik, dia serius ya? Xiao yang juga sangat ketakutan. Kakak, aku menyerah. Bro, kalian jangan terus like, komen. Cepat-cepat like, komen untuk kakak ini.
Kakak, kami cuma bawa barang biasa. Enggak bisa dibandingin sama Anda. Kamu bingung antara mau ketawa atau mau nangis. Gak apa-apa. Kalian bantu aku screenshot linknya ya. Jangan. Aku nggak berani. Ini kan buronan tingkat 1 loh. Kakak, aku screenshot juga nggak ada gunanya. Dua saudara itu langsung ketakutan. Kedua saudara itu benar-benar ketakutan mereka. Penonton di ruang siaran langsung juga sangat terkejut. Satu persatu penonton memasuki ruang siaran langsung lebih lagi mengirimkan komentar. Host ini menjual buku buronan, bukankah ini video yang diedit khusus ya? Kamu melihat sekelompok penonton baru masuk dan langsung berkata, para penonton, harap tenang. Buronan ini benar-benar asli. Lihatlah semuanya. Kamu langsung menamparkan wajah Lu Xiqiang. Kemarahan Lu Xiqiang begitu besar sampai memakan orang yang dipilihnya. Ia menatapmu dengan marah. Seolah-olah ingin memakanmu hidup-hidup. Lihatlah semuanya. Jika bukan buronan tingkat A yang nyata, apakah dia akan menunjukkan ekspresi seperti itu? Kamu juga mengambil sesuatu dari mulut Lu Xiqiang. Lu Xiqiang berteriak dengan marah. Aku akan membunuhmu. Saat berikutnya kamu memasukkan kembali bagian itu. Semua orang juga melihatnya. Ini adalah keberanian dari buronan tingkat A. Ini adalah kekuatan dari buronan tingkat A. Mulutmu terus mengatakan ingin membunuh orang. Jika kalian semua masih tidak percaya, bandingkan wajahnya dengan 4 kuat lainnya. Melihat serangkaian aksi nekatmu ini, penonton baru dibuat tercengang. Komentar terus bermunculan. Banyak orang mulai memberikan hadiah. Kamu jadi jengkel. Semua jangan kirim hadiah lagi. Mengirim hadiah tidak berguna. Tolong bantu saya rekam buronan ini ya. Yang membutuhkan, cepatlah. Kalau terlewat desa ini, toko ini tidak ada lagi. Jangan terburu-buru, buronan. Itu benar-benar sangat langka. Penonton di ruang siaran bingung setengah mati. Ada juga penonton yang melaporkan ke polisi. Katanya ada orang yang menjual manusia lewat internet di wilayahnya. Langsung membuka Douyin. Lihat siapa yang berani menjual manusia. Di ruang siaran langsung. Kantor polisi Yuezu masuk ke ruang siaran langsung. Kantor polisi Yuezu, kamu sedang melakukan apa? Banyak penonton yang melihat pesan ini. Langsung menjadi bersemangat. Sudah melihat kantor polisi masuk. Langsung sadar akan sesuatu. Langsung berkata baik. Satu teman baru lagi masuk ke ruang siaran kami. Atasan saya sebelumnya adalah kantor polisi Yuezu. Sekarang saya sedang menjual dan mengejar buronan, Tautan Xiao Huangche nomor 1. Bukan 98.000. Juga bukan 18.000. Hanya 9.800. Dengan 9.800 bisa membawa pulang buronan. Dengan 9.800 kamu bisa merasa sangat senang sampai tidak bisa bernapas. Teman-teman yang membutuhkan, cepat tangkap. Kantor polisi Yuezu. Cepat kirimkan kapten tim polisi dalam kantor, Li Enjing. Li Chuangxin dan yang lain menatap tak percaya ke orang di ruang siaran langsung. Anggota tim lainnya serentak menatap kapten. Sudut bibir kapten berkedut. Lihat saya apa? Apa mungkin membiarkan buronan ini kabur? Tidak mungkin, kan? Kalau begitu kita rekam saja. Ini buronan tingkat 1. Namun para polisi itu ingin merekam tapi malah membeku. Kenapa belum juga direkam? Kapten, kami tidak punya uang. Melihat anggota tim dengan wajah sedih. Kapten benar-benar tidak tahan lagi. Kamu lihat kantor polisi Yuezu tidak bereaksi. Juga agak tidak sabar. Cepat rekamlah. Masih tunggu apa lagi? Kamu ambil gambarnya. Aku bisa menyelesaikan tugas sistem. Kepolisian Yuezu. Kamu yakin tidak mau? Tersangka buronan ini hanya ada satu. Tidak ada nomor lain. Saat ini jumlah penonton di live streaming telah melewati angka 100.000. Beberapa kali PK sambungan suaramu sebelumnya sangat membantu menarik penonton. Kepolisian Yuezu berkata di kolom komentar. Tunggu sebentar. Kami sedang mengumpulkan uang. Tenang saja. Baik. Sepertinya. Orang yang menangkap buronan ini segera ada yang ambil gambarnya. Tolong ambil tautan nomor 1 dulu. Kirim orang ke toko perkakas di dekat pasar sayur Wulipai. Kami akan melakukan serah terima di sini. Lagi pula harga 9.800 memang tidak termasuk ongkir. Penonton hampir tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Li Enjing dan yang lain selesai mengumpulkan uang. Langsung ambil tautan nomor 1. Kapten Chen Sheng mengirim mobil polisi ke sana. Di ruang siaran langsung dalam 10 menit. Hanya tampak satu mobil polisi datang. Beberapa polisi berpakaian dinas datang. Mereka memberi hormat kepadamu. Sama-sama, sama-sama.
Uang dan barang sama-sama memuaskan. Nanti tolong klik terima barang. Lalu berikan ulasan bintang 5. Beberapa polisi juga berkata sambil sedikit tersenyum. Kenapa pagi-pagi kamu jual buru-buru buronan? Tidak ada cara lain. Karena terpaksa hidup. Mau cari makan kan? Li Enjing mengangguk dan berkata. Mau balik atau tidak balik? Polisi. Bahkan tidak menganggap anjing. Capek dan berbahaya sekali. Uangnya masih sedikit. Li Enjing dan yang lain mengerutkan mulut mereka. Tidak jadi polisi. Kalau begitu kamu makan kenyang terus menangkap penjahat tingkat 1 ini. Saat Lu Xiqiang diborgol. Setelah kain di mulutnya ditarik. Lu Xiqiang seperti orang gila berteriak marah padamu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh binatang sepertimu. Kamu berani mempermalukanku. Dengan mengernyitkan alis. Tunggu sebentar. Berjalan ke arah Lu Xiqiang. Langsung menendang dengan lutut. Lalu tanpa kata langsung memulai perkelahian. Li Enjing dan teman-temannya menatap terkejut. Penonton di ruang siaran langsung juga terpaku. Li Enjing batuk sebentar. Sudah-sudah. Kamu bertepuk tangan dan berkata. Untuk membuat pelanggan puas. Saya harus memeriksa barang dengan ketat. Kalian bawa saja. Li Enjing dan yang lain mengangguk. Kalau ada waktu, mampir ke kantor polisi. Melihat kamu begitu akrab dengan polisi. Penonton di live streaming juga tahu jelas. Kamu memang seorang polisi. Dan kamu juga menerima bunyi notifikasi sistem. Pesanan penjualan dan buronan selesai. Mendapatkan hadiah. Poin kejahatan 1000 poin. Tidak lama kemudian Lu Xiqiang dibawa pergi. Kamu juga mengatakan kepada penonton di live streaming dengan baik. Barangkali ini sudah terjual habis. Teman-teman yang belum kebagian jangan khawatir. Masih ada kesempatan berikutnya. Penonton benar-benar tidak berhenti tertawa. Jumlah penggemarmu mulai meningkat pesat. Kantor polisi Yuezu memperhatikan hal ini. Saat siaranmu akhirnya berakhir. Namun kamu tidak menyangka ada yang langsung merekam siaran ulang. Dari saat kamu menendang pintu dan mulai berkelahi dengan buronan. Bahkan sampai penjualan buronan yang terjadi kemudian semua direkam. Lalu diunggah ke internet. Kemudian kejadian ini menjadi viral. Banyak orang. Setelah menonton video itu tampak sangat terkejut. Jadi jumlah pengikut di malam hari kembali meningkat pesat. Dan video ini juga ditonton oleh kantor polisi lainnya. Berbagai kantor polisi cabang mulai memperhatikan para pengikut itu. Ketika melihat daftar pengikut malam hari, ternyata ada tambahan dari kantor polisi 7. Kantor polisi langsung berkomentar, luar biasa. Para pengikut merasa sangat senang. Kamu juga tidak duduk diam. Membuka daftar skor sistem. Kemudian menarik napas dalam-dalam. Langsung mulai undian. Tidak tahu kali ini akan mendapat apa. Detik berikutnya roda undian mulai berputar. Ding, selamat kepada tuan rumah mendapatkan keterampilan trik motor. Saat berikutnya, di pikiranmu muncul banyak teknik dan pengalaman pembalap profesional. Ding, pesanan kedua tiba. Silakan menuju lokasi yang ditentukan untuk mengambil barang. Kamu merasa sedikit bersemangat. Setiap kali menyelesaikan pesanan bisa mendapatkan undian. Bisa terus menguatkan diri. Tentang uang, tidak perlu khawatir lagi. Sebelumnya melepas Liu Xiqiang dengan harga miring. Kantor kepolisian Yuezu tetap memberikan bonus kepadamu. Total 10.000 yuan. Jadi sekarang dalam hal menangkap penjahat, kamu benar-benar seperti matamu membesar. Maka kamu memulai siaran langsung. Secepatnya banyak penggemar berdatangan ke ruang siaran. Sambil turun tangga kamu berkata, halo para teman air semuanya, benar. Hari ini aku membuka siaran langsung. Memang akan membeli barang lagi. Yang berminat bisa berada di ruang siaranku. Kali ini barangnya berbeda dengan yang sebelumnya. Penonton di ruang siarannya semua senang. Dalam sekejap, ruang siaranmu langsung dipenuhi beberapa akun resmi. Seperti kantor kepolisian dan pos polisi. Hampir semua dari wilayah Yuezu masuk. Bahkan kepolisian dari kota sebelah juga masuk ke ruang siaran. Ada juga beberapa rekan yang hanya ingin melihat keramaian. Melihat begitu banyak kantor polisi masuk ke ruang siaran sekaligus. Penonton semua tertawa terbahak-bahak. Kamu sudah turun ke bawah dan bersiap untuk mengemudi. Namun ternyata mobilmu rusak. Tidak bisa mengendarai mobil. Memanggil taksi dan menuju ke lokasi koordinat yang diberikan sistem. Tempat ini adalah sebuah persimpangan jalan. Setelah kamu sampai, muncul tulisan di depan mata. Tiba di lokasi pesanan. Pesanan sedang muncul. Kamu bahkan mengarahkan kamera ke persimpangan sambil berkata, baiklah baiklah. Aku akan mulai mengambil barang.
Penonton juga menantikan. Semua penonton sedang mengirimkan pesan di layar. Tiba-tiba di persimpangan jalan ini melintas sebuah motor. Motor ini dinaiki dua orang. Keduanya memakai helm. Kemudian orang di belakang saat melewati seorang wanita yang membawa tas. Tiba-tiba merampas tasnya. Dengan erat memegang wanita yang tidak siap. Langsung menyeretnya ke tanah. Setelah itu tas yang ada di tangan wanita itu dirampas oleh mereka. Kemudian pelaku kabur meninggalkan tempat perampokan itu. Wanita itu tertegun sejenak. Kemudian berteriak keras. Pesanan dibuat. Silakan terima pesanan. Di depan mata muncul lagi tulisan sistem. Kamu dengan cepat melihat sekeliling. Menemukan motor yang diparkir di samping. Lalu berkata sekali lagi maaf. Langsung naik motor. Mengejar ke depan. Penonton di ruang siaran hanya mendengar suara mesin motor meraung. Juga ramai mengirimkan komentar. Pihak kepolisian Uezu di sini. Ketika melihatmu langsung mencari motor dan mengejarnya. Semua orang terkejut. Kapten dengan cepat berkata segera. Semua personel bantu kerja sama. Harus menangkap kelompok penjahat ini tengah malam. Kamu terus mengejar dari belakang. Pihak lawan. Jelas juga menyadari ada yang mengejar dari belakang. Menghadang dan melihat motormu sekali lagi. Mempercepat dengan gila. Kendaraan di depan dengan cepat menghindar. Kecepatan sekarang sudah mencapai 70. Kecepatan ini sudah tidak rendah. Dan masih terus mempercepat. Karena para pengendara motor di depan juga terus mempercepat. Ingin melepaskan diri. Bahkan lampu merah di depan diabaikan begitu saja. Langsung melaju melewatinya. Menyebabkan mobil yang sedang menyeberang. Mobil lain mengeluarkan suara desis. Menginjak rem. Seluruh badan mobil tergelincir tak terkendali. Kebetulan kamu ada di belakang melihat mobil ini hampir menabrakmu. Pada saat kritis langsung memiringkan tubuh. Motor juga seperti membungkuk saat menikung. Sebuah tikungan yang menegangkan. Langsung menghindari mobil ini. Banyak polisi juga menyaksikan adegan ini. Kapten dari kepolisian Uezu juga berkeringat dingin. Gerombolan pembalap liar ini benar-benar orang yang nekat. Kamu terus mengejar ke depan. Kecepatan sudah menembus 90. Kecepatan seperti ini sudah bisa masuk jalan tol. Tapi pihak lawan belum berhenti. Pihak lawan melirik dan melihat belum terlepas. Dan kamu masih terus mengejar. Juga sedikit bergumam. Kecepatan sepertinya melambat. Maka jarak antara dua motor mulai perlahan mendekat. Kamu hampir mengejar Livestream. Penonton sangat bersemangat. Tampak akan segera menyusul. Bahkan hampir bersejajar. Kamu baru saja menoleh. Ternyata melihat pria di belakang motor itu. Langsung mengeluarkan sebuah batang besi yang terletak di motor. Meskipun tidak terlalu panjang. Namun cukup sepanjang lengan. Lalu langsung mengayunkannya ke arahmu. Kamu terkejut. Langsung mengurangi kecepatan. Lebih parah lagi, motor menjadi tidak terkendali dan berputar menempel ke tanah. Hanya dengan sangat berbahaya. Berhasil menghindari pukulan itu. Semua penonton berkeringat dingin. Kamu menggigit gigi dan mengejar lagi. Melanjutkan pengejaran dari belakang. Namun lawan sudah berhasil menjauh. Melihat adegan ini, kamu melihat di depan ada sebuah persimpangan. Tapi persimpangan ini menuju jalan menanjak. Dua jalan ini tidak akan bertemu. Namun ke depan ada sebuah perempatan. Pastinya lawan akan melewatinya. Memikirkan ini, kamu langsung mengarahkan ke persimpangan. Melaju kencang menuju dekat persimpangan. Namun jalan ini memiliki perbedaan ketinggian dengan jalan di bawah. Sekitar setinggi 3 lantai. Tapi kamu tetap tenang. Bahkan langsung menambah kecepatan menuju perempatan di bawah. Penonton di siaran langsung terkejut. Matamu sudah melihat motor di bawah. Pengendara motor liar sudah menyesuaikan posisi. Pada saat motor terbang keluar, kaki sudah menempel di jok motor. Motor langsung terbang keluar. Seperti aksi stunt dalam film. Sebuah motor terbang di udara. Langsung mengarah ke geng pembalap yang kebetulan melewati persimpangan. Motor. Kantor polisi Uezu. Sejumlah besar polisi berdiri di belakang komputer. Melihat layar siaran langsung dengan mulut terbuka lebar. Polisi lain di kantor polisi juga terkejut. Menatap adegan ini dengan tercengang. Banyak penonton membuka mulut lebar-lebar. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Di bawah sinar matahari. Motor terbang keluar. Kamu semakin menendang dengan kaki. Seperti aksi stunt motor. Langsung pisah antara orang dan motor. Kamu pun memanfaatkan kekuatan ini. Lebih lagi meluncur ke bawah. Dua anggota geng motor juga merasakan ada sesuatu.
Mereka menengadah, lalu terheran-heran. Salah satu anggota geng motor sampai terkejut. Sudah pernah lihat orang yang nekat mati, tapi belum pernah lihat orang senekat dia ini. Motor sudah tidak dihiraukan. Langsung melompat dari udara. Melompat menuju motor mereka sendiri. Waktunya sangat tepat. Dalam sekejap dia memeluk dua orang sekaligus. Motor pun langsung kehilangan kendali. Kedua orang itu terpaksa diseret dari motor. Langsung terjatuh ke tanah. Bahkan berguling-guling di tanah berulang kali. Waktu yang berhenti pun kembali normal. Kedua anggota geng motor itu mengeluarkan suara serak. Terjatuh ke tanah. Tas yang mereka pegang pun jatuh ke tanah. Darah di tanah mengotori kepala mereka. Tubuhmu sudah diperkuat. Tidak terluka parah. Melihat dua pencuri motor di tanah, segera bangkit dan mendekati mereka. Dua pencuri motor itu dengan susah payah bangkit. Masih ingin melawan. Langsung kamu pukul satu tinju hingga terjatuh ke tanah. Orang lainnya ditendang dengan keras hingga terjatuh. Kendaraan lain di persimpangan. Pengemudi juga dengan keras memukuli kedua pencuri motor itu. Lalu mengeluarkan borgol. Mengekang kedua orang itu bersama-sama. Pesanan diterima. Silakan jual pesanan. Di depan mata muncul kembali tampilan sistem. Setelah menyelesaikan semua ini, baru kamu mulai bernafas besar-besaran. Melihat ke ruang siaran langsung. Melihat hanya komentar di ruang siaran langsung. Seolah-olah mengguncang kepolisian Uezu, bahkan muncul komentar. Bagus banget. Tunggu sebentar. Saya akan mengirim orang sekarang juga. Kantor polisi lainnya juga mengirimkan pesan serupa. Salam hormat sudah mengambil nafas. Mengusir dua geng motor ke pinggir jalan. Baru berkata kepada ruang siaran langsung dengan baik. Para penonton, pengambilan barang sudah selesai. Sekarang mulai bagian penjualan murah. Awalnya di ruang siaran langsung dengan salam hormat dari kantor polisi. Semua adalah salam hormat. Sebuah suasana yang serius dan hikmat. Dengan ucapanmu itu, suasana serius langsung hancur. Semua juga sudah melihat. Dua pencuri motor ini sangat mahir. Bertindak dengan tegas. Dan bekerja sama dengan baik. Tapi harganya tidak mahal. Bukan 9.800. Hanya 998. Dua anggota geng motor dibawa pulang. Banyak penonton menarik ujung mulut mereka. Kamu lihat tatapan tajam dua anggota geng motor itu ke arah mereka sendiri. Tanpa ragu. Langsung masing-masing diberi satu. Semua harus diam dan patuh. Kalau kalian begini, bagaimana tamu saya tidak takut? Para sobat di ruang siaran langsung, jangan khawatir. Mereka tetap sangat disayangi. Beli tidak akan rugi. Beli tidak akan tertipu. Nanti saya akan segera menaruh mereka di etalase. Link sepeda kuning nomor 1. Yang butuh cepat pesan. Waktunya untuk berlomba cepat. Sangat-sangat berlomba cepat. Penonton di ruang siaran langsung pusing. Ini apa namanya berlomba cepat? Kamu sudah teriak siap semuanya atau belum? Kalau sudah siap, di layar muncul angka 1. Banyak polisi di kepolisian Uezu tersenyum kecut. Polisi lainnya di kantor kepolisian juga tersenyum kecut. Kapten bertanya, Li Enjing, apakah kalian sudah siap? Jangan sampai kehabisan saat pembelian nanti. Dua pencuri motor ini milik kita. Tenang saja. Penonton lain di ruang siaran langsung juga menunggu dengan penuh harap. Saat berikutnya muncul serangkaian angka 1, itu adalah cara kepolisian menunjukkan angka 1. Adegan ini membuat banyak penonton terpesona. Melihat persahabatan muncul. Kamu bisa tenang. Lalu dengan suara keras berkata baiklah. Semua bersiap-siap. 320 segera mulai dipajang. Seiring dengan link sepeda kuning nomor 1 dipajang. Link nomor 1 langsung terjual habis. Dini hari bertanya siapa teman yang berhasil mendapatkan link. Kantor polisi Xianzhou. Saya berhasil merebutnya. Terima kasih, saudara. Sebelumnya para pencuri bermotor ini juga beraksi di Xianzhou kami. Tak disangka mereka pindah ke Uezu. Nanti saya akan mengirim orang untuk membawa mereka ke sini. Itu urusan kalian apa? Ini wilayah kami di Uezu. Orang itu ditangkap di Uezu kami. Semestinya ditangani oleh kantor polisi Uezu kami. Melihat kedua kantor polisi langsung bertengkar. Penonton live streaming terheran-heran. Waduh, ini pertarungan para dewa. Kamu kembali melihat ke kedua pencuri bermotor ini. Seorang pencuri bermotor berkata dengan marah. Jangan berharap aku akan memberitahu di mana temanku. Menangkapku juga tidak ada gunanya. Matamu berbinar. Kamu masih punya teman. Kalau begitu bagus. Kamu sudah menerima pemberitahuan sistem.
pesanan kali ini telah selesai. Tapi sekarang mendengar dua pencuri motor berkata, masih ada rekan. Lalu matamu semakin tajam, masih ada rekan. Itu berarti pesanan. Ada pesanan berarti ada poin dosa. Dengan poin dosa bisa terus mengikuti undian. Memperkuat diri sendiri. Dua pencuri motor itu marah berkata, kami tidak akan memberitahu. Kamu mengangguk. Tidak apa-apa. Nanti kalian bisa menulisnya. Dengan begitu tidak dianggap mengkhianati. Kalian dengan sengaja merampas barang orang lain. Bahkan berani menyerang polisi. Tahu berapa tahun hukumannya? Minimal 20 tahun penjara. Tapi kalau kalian bilang setelah menghapus tuduhan menyerang polisi hukumannya hanya 6 tahun. Bertemu dua orang itu masih tidak berkata apa-apa. Kamu menggunakan penyiksaan yang keras untuk memaksa pengakuan. Akhirnya dua pencuri motor itu tidak tahan. Segera berkata kepada saya. Saya berkata kamu tersenyum sambil memandang mereka. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu polisi datang. Pisahkan baru bicara lagi. Kamu lalu berkata ke ruang siaran langsung. Teman-teman semua. Nanti masih ada kiriman barang berikutnya. Bagi yang belum kebagian. Jangan khawatir. Tunggu saya restock dulu. Kalian masih bisa lanjut beli. Singkat kata. Kali ini stok barang cukup banyak. Pasti tidak akan mengecewakan kalian semua. Dibawa ke kantor polisi. Ditanya secara terpisah. Segera mendapat adik laki-laki. Pada saat mendapatkan lokasi. Di depan mata kamu muncul lagi tulisan sistem. Pesanan baru sedang dibuat. Koordinat untuk mendapatkan pesanan telah dikirim. Silakan pergi ke lokasi koordinat pesanan. Kamu melihat sebentar. Koordinat juga masih dalam wilayah kota Uezu. Namun berada di daerah pinggiran kota. Mari coba undian dulu. Dulu ambil hadiahnya. Kali ini menangkap dua penjahat. Langsung mendapatkan 1.500 poin. Pilih undian. Ding. Selamat tuan rumah mendapatkan keterampilan membuka kunci tingkat ahli. Sejenak. Di benakmu muncul banyak pengetahuan tentang membuka kunci. Sisa 500 poin. Coba undian lagi lain kali. Setelah melakukan semua ini, kamu melihat ke kapten dan berkata, Kapten, apakah ada informasi yang didapat dari pemeriksaan? Kapten mengangguk dan berkata, mereka mengaku tempat persembunyiannya ada di pinggiran jalan Gunung Ganan. Lokasinya cukup jauh dan terpencil. Sulit untuk menangkap mereka. Kamu membandingkan koordinat yang diberikan sistem dan tempat ini sama persis. Li Enjing berkata, selain itu, saya rasa dokter harus cepat. Tidak boleh memberi mereka waktu untuk bereaksi. Sekarang dua pencuri motor sudah ditangkap. Jika ada pertemuan malam ini, mereka menyadari keduanya tidak ada. Kemungkinan besar akan waspada. Langsung melarikan diri. Sebaiknya kita tangkap hari ini juga. Kamu ikut berkata, aku juga ikut pergi. Li Chongxin tersenyum senang. Kamu sudah keluar dari kantor polisi tengah malam. Masih mau pergi beli barang apa? Aku tidak bilang sama kamu. Sekarang aku seorang pembawa barang siaran langsung kah? Sudut mulut Li Chongxin tersentak. Ruang siaran langsung masih menyala. Saat itu penonton lainnya juga tertawa geli. Segera kamu bersama rekan sebelumnya naik mobil. Menuju jalan Gunung Ganjian. Tidak ada sirene polisi. Tidak ada mobil polisi. Sampai di dekat lokasi, kamu menerima pemberitahuan sistem. Tiba di lokasi pesanan. Silakan ambil pesanan. Di dalam mobil ada polisi dengan hati-hati melepaskan drone untuk memeriksa. Gambar hasil pemeriksaan lingkungan ditampilkan di komputer. Kamu melihat komputer dengan teknisi yang menganalisis rumah tempat mereka tinggal. Ada beberapa pintu besar. Pintu-pintu itu terkunci. Dapat terlihat bahwa kelompok pencuri mobil ini sangat waspada. Melalui jendela bisa terlihat, tidak hanya satu lapisan kunci di luar. Di dalam juga ada beberapa pintu terkunci dengan gembok. Sekarang orangnya tidak ada. Belum kembali ke dalam. Kalau sudah kembali bagaimana cara menangkap semuanya sekaligus? Kapten mengerutkan kening sambil berpikir. Kuncinya pasti tidak boleh dihancurkan. Kalau tidak akan memancing kecurigaan pencuri motor. Rekan-rekan lainnya juga sedang berpikir. Seseorang memberi ide untuk langsung mengepung di sini. Menunggu mereka datang malam nanti. Langsung mengepung dan memasuki rumah ini. Termasuk rumah di sebelah yang juga belum tentu tidak ada persaingan tersembunyi lainnya. Selama tidak berhasil menangkap, kalau mereka kabur akan sangat sulit untuk ditangkap. Kamu melihat situasi itu dan merenung sejenak. Tidak bisa tidak bertanya. Di dalam yakin tidak ada orang. Kalau tidak akan mengunci seperti ini. Baiklah,
Saya rasa ada satu cara. Saya pimpin tim masuk dan langsung menunggu di dalam seperti menunggu peluang. Yaitu masuk, tangkap satu, masuk, tangkap satu. Kapten agak terkejut. Masuk dan menunggu di dalam seperti menunggu peluang. Tapi bagaimana caranya masuk? Dilihat dari permukaan. Di sini tidak ada jalan lain. Kalau mau masuk harus merusak tempat itu. Li Enjing di belakang juga berkata benar. Apakah kamu lihat 3 kunci di pintu besar itu? 3 jenis kunci yang berbeda menunjukkan betapa berhati-hatinya pencuri mobil itu. Teknisi juga berkata lewat komunikasi. Setelah masuk masih ada 2 pintu lagi. Semua pintu terkunci. Kamu sangat tenang. Tidak masalah. Saya ahli membuka kunci. Li Enjing dan Kapten tidak bisa menahan diri untuk melihat ketenanganmu. Membuka kunci seperti apa yang perlu dibesar-besarkan. Tangkap orang dulu yang penting. Kamu turun dari mobil. Enjing dan Li Chuangxin ikut menyusul. Melalui kamera itu mengamati Li di sebelah. Enjing dan Li Chuangxin juga menatapmu. Terlihat kamu dengan tenang mengeluarkan seutas kawat kecil. Terampil menggulung salah satu ujung kawat. Kemudian mengarahkan ke kunci dan memasukkannya. Tak berapa lama, kunci pertama di depan pun terbuka dengan bunyi klik. Li Enjing membelalak matanya. Kamu benar-benar pandai membobol kunci. Itu cuma bercanda saja. Apa sih yang tidak bisa aku lakukan? Sedang kalian berbicara, suara kapten muncul di radio komunikasi. Dini hari ini kamu bisa menunggu sampai menangkap pencuri motor lalu ke kantor polisi untuk daftar berkas ya. Kapten, aku nggak perlu kan? Sudut mulutmu tersentak. Penonton di live streaming juga tertawa. Li Chuangxin bertanya berapa lama kamu berlatih membobol kunci. Sudah 2,5 tahun. Kamu sambil berkata. Sambil membuka 3 kunci. Kemudian 3 orang masuk ke dalamnya. Setelah masuk memang ada pintu besi berjeruji lagi. Kunci di pintu ini agak berbeda dengan yang tadi. Li Enjin tak bisa tidak berkata. Apakah kunci ini berbeda dari semua yang di luar? Kamu mengangguk. Kunci di luar beberapa jenis adalah tingkat paling rendah. Ini adalah kelas B. Kesulitannya sedikit lebih tinggi. Lalu bisa dibuka? Kamu tersenyum tipis. Tidak sampai 2 detik waktu. Kunci di pintu besi berjeruji langsung terbuka dengan bunyi, cek, yang jelas. Di mataku, tidak ada bedanya antara kelas A dan kelas B. Penonton di ruang siaran juga terkejut tak percaya. Lalu bertepuk tangan sambil memuji. Detik berikutnya suara ketua tim terdengar lagi di dalam intercom. Nanti setelah selesai, Li En hormat kepada Chuangxin. Kalian berdua harus memastikan dia tercatat. Penonton siaran hampir tertawa terbahak-bahak padamu. Sudut mulut juga berkedut. Ketua, saya akan mencatatnya. Lalu membuka pintu kedua. Ternyata tangga di dalam masih ada pintu dengan kunci elektronik. Li Enjing dan yang lainnya bingung. Kenapa masih ada? Kamu lihat sebentar. Ini kunci kelas B Super. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Kunci seperti ini berbentuk pelat datar. Kesulitan membukanya adalah yang terbesar. Tapi tidak masalah. Menurut saya tidak ada bedanya. Detik berikutnya pintu langsung terbuka. Li Enjing dan Li Chuangxin memandangmu dengan tatapan seperti melihat monster. Bro, nanti setelah menangkap penjahat ingat untuk melapor secara aktif. Kemampuanmu ini terlalu hebat. Kamu bingung antara mau tertawa atau menangis. Aku tahu. Setelah melakukan semua ini, mereka pun menunggu di dalam kamar. Kunci di luar juga dikunci oleh kapten. Kemudian mulai menunggu dengan sabar. Tidak butuh waktu lama. Sekitar pukul 4 sore. Ada geng motor kembali naik motor. Setelah mereka turun langsung membuka kunci. Di atas motor, ada 2 tas besar. Di dalamnya penuh. Sepertinya mereka merampas banyak barang. Kunci dengan cepat terbuka. Mereka masuk, berbalik dan mengunci pintu. Lalu membuka kunci di dalam. Hari ini panen cukup bagus. Kenapa aku merasa kuncinya tampak seperti berpindah? Orang lain tertawa berkata, tenang saja. Aku sudah bekerja sebagai tukang kunci selama beberapa tahun. Kunci ini aku beli, pasti tidak ada yang bisa membukanya. Dia mengeluarkan kunci untuk membuka kunci. Setelah dibuka, baru kemudian dia berjalan menuju tangga lantai 2. Setibanya di lantai 2, bersiap untuk menaruh barang rampasan dengan rapi. Menunggu orang lain datang, agar bisa membersihkan bersama-sama. Saat berikutnya, baru saja naik langsung melihat 3 sosok berlari ke atas. Dalam sekejap langsung menceburkan 2 orang ke tanah. Li Enjing dan Li Chuangxin segera menggenggam tangan mereka.
Masing-masing memukul perut mereka sekali. Kedua geng motor itu membelalakkan mata. Kalian siapa? Polisi tidak mungkin tidak ada jejak merusak kunci di luar. Kalian bagaimana masuknya? Kamu tenang, tepuk tangan sederhana. Saya bisa membuka kunci. Tidak mungkin kunci ini mudah dibuka. Ayolah. Saya sudah latihan membuka kunci selama 2,5 tahun. Kalau ini masih tidak bisa dibuka, kenapa saya masih bertahan di dunia membuka kunci? Tidak tahu orang lain memanggil saya Raja Pembuka Kunci. Kamu menepuk kepala lawan. Melihat sistem. Menemukan kedua orang ini ditangkap sendiri. Sedikit senang. Tahan dulu. Pingsankan dulu. Dengan cara yang sama. Sebagian besar penjahat yang datang belakangan ditangkap. Kapten juga bertanya orangnya. Akhirnya di radio komunikasi bilang masih kurang kepala mereka. Kurang 2 orang. Tunggu dia datang. Kerjasama dalam dan luar. Langsung tangkap mereka. Saat berikutnya suaramu muncul di walkie-talkie. Kapten tidak bisa. Ini milikku. Kalian tidak perlu bertindak. Aku yang akan melakukannya. Sambil berkata. Di luar ada motor yang datang. Hati-hati, orang datang. Motor berhenti. Pria itu melihat ke motor teman-temannya. Lalu melihat rumah yang terang benderang. Tapi tidak terlalu memperhatikan. Melainkan berteriak, aku sudah kembali. Anak buah di sebelahnya membawa tas hitam besar masuk. Pria itu malah melihat tidak ada orang di sini. Tidak benar. Biasanya dia adalah yang terakhir kembali. Menurut kesepakatan sebelumnya. Setelah orang lain kembali, pintu depan dibuka. Harus ada yang berjaga di lapisan terluar. Baru bisa, bagaimana tidak ada orang, tidak bisa mundur. Polisi tanpa berkata apa-apa langsung ingin lari. Di belakang mobil mewah, kapten dan polisi lainnya turun semua. Langsung berlari gila-gilaan keluar. Polisi, jangan bergerak. Lewat pintu belakang. Mereka berbalik lari ke dalam kamar. Tapi saat membuka pintu kedua, tiba-tiba mendapatkan tendangan ke arahmu. Satu tendangan ke dada mereka. Jatuh ke tanah. Kekuatan tendangan itu sangat besar. Hampir membuatnya tak bisa bergerak. Yang lain juga terkejut. Kamu tertawa kecil. Lagi-lagi menerjang ke atas. Langsung menekan lawan dan menabraknya ke samping. Si adik ini juga berlari bersama kapten tim dan yang lain. Kemudian melihat geng motor yang sudah pingsan. Pemimpin tak dapat menahan napas lega. Baguslah kalian sehebat ini. Li Enjing dan Li Chuangxin saling berpandangan. Pemimpin itu bertindak sendirian dini hari. Kamu serius bilang itu? Benar, aku yang menangkapnya. Para penjahat ini adalah milikku. Kapten tim terkejut. Untuk apa kamu butuh geng motor ini? Tentu untuk membawa barang. Beri aku 1 menit. Kamu pura-pura. Merapikan ponsel. Terlihat komentar di ruang siaran langsung sudah mulai ramai. Tarik napas dalam-dalam dulu. Teman-teman. Teman-teman. Si pembawa acara sudah kembali dengan barang baru. Kali ini hasilnya sangat melimpah. Total ada 29 anggota geng motor. Semua orang memilih dalam penjualan besar-besaran sambil menangis. Penjualan besar-besaran sambil menangis. Teman-teman yang butuh bisa cepat-cepat, kapten sangat sigap. Li Enjing dan Li Chuangxin bingung. Kami semua di sini. Kamu masih jual apa lagi? Kapten Wu Yu. Kami semua ada di tengah malam. Kamu langsung serahkan saja pada kami. Itu tidak bisa. Orang itu aku tangkap, jadi penjahat itu lewati proses yang harus dilalui. Kapten, kalau kamu mau, tolong masuk ke ruang siaran dan beli tautan sepeda kuning nomor 1. Mau berapa? Aku akan belikan beberapa buat kamu. Kapten kebingungan. Rekan-rekan lain semua marah-marah. Mereka belum pernah melihat adegan ini. Kamu sudah memulai siaran langsung. Membalikkan kepala menatap kapten. Bagaimana bisa kapten mereka seperti ini? Seorang rekan tidak tahan bertanya. Sekarang geng pencuri sepeda motor ini ada di tanganmu, mau apa lagi? Cepat masuk ruang siaran untuk rebut kapten. Dengan nada tidak senang berkata. Rekan-rekan lain mulai sadar. Segera mengeluarkan ponsel masing-masing. Maka suasana di lokasi menjadi sangat aneh. Semua polisi memegang ponsel sambil menatap ruang siaran langsung. Sedangkan ruang siaran langsung ada di sebelah. Kamu menghadap kamera ponsel. Dan mengarahkannya pada para pencuri sepeda motor itu. Setelah kamu memutar kamera, penonton siaran langsung hampir tertawa terbahak-bahak. Para pencuri sepeda motor yang terikat di belakang juga terkejut. Ada seorang pencuri sepeda motor yang menggertakkan gigi. Nak, kamu hebat sekali. Aku ingat kamu. Nanti setelah aku keluar, aku akan membunuhmu. Baru saja kata-katanya jatuh,
Kamu tanpa berkata apa-apa, berbalik dan menamparnya. Dengan kekuatan besar. Semua penonton hanya melihat satu gigi terbang keluar. Kamu sedang bicara dengan siapa? Bisakah kamu memperbaiki sikapmu? Kamu langsung mengangkatnya. Tanpa bicara. Langsung menamparkan lagi. Aku akan memberitahumu. Siapa dirimu? Apa posisiku? Rekan kerja di samping ternganga. Dan kamu langsung menamparkan kiri. Kanan satu tamparan langsung memukul. Dia mengeluarkan darah di sudut mulut. Dengan cepat pencuri motor ini mulai tidak kuat. Li Enjing segera berkata, tolong berhenti sekarang juga. Jangan sampai mati, Kapten. Dengan wajah serius. Cepatlah. Banyak orang melihatmu. Kamu menoleh sebentar. Terlihat banyak rekan yang sedang melihatmu berlari. Maaf ya, teman-teman semua. Kapten saya sudah mendesak. Saya juga tidak mau bicara banyak. Tidak akan memperkenalkan barang lagi. Tanpa banyak bicara. Barang pertama sudah sampai di sini. Kamu berhenti sejenak. Berbalik dan bertanya kepada pencuri motor itu. Siapa namamu? Pencuri motor itu terkejut. Sudali. Kamu berbalik. Baik. Barang pertama Sudali langsung pasang link sepeda kuning. Jangan 998. Jangan 98. Hanya 68. Apakah semua sudah siap untuk berburu? Polisi yang ada di sana hampir tidak tahan membalikkan mata. 320 langsung buru saat mulai dijual. Hampir sekejap Sudali sudah habis terjual. Lihat informasi transaksi yang bagus. Barang pesanan pertama. Sudali berhasil menjual kepada teman yang bernama Li Enjing. Kita bisa langsung kirim barangnya. Li Enjing dengan pasrah melangkah maju. Langsung menangkap Sudali dan membawanya pergi. Membawanya ke mobil polisi. Lebih dari 20 orang sisanya juga satu persatu dibawa. Sepeda kuning kecil. Semua direkam oleh kepolisian Uezu. Segera melakukan serah terima di tempat. Keluarga langsung menjual semuanya. Siaran langsung berjualan hari ini harus berakhir di sini. Penonton di ruang siaran langsung tiba-tiba sangat enggan berpisah. Penonton di ruang siaran langsung semua sangat enggan berpisah. Dan jumlah pengikutmu langsung melewati 1 juta. Dan terus meningkat dengan cepat. Siaran langsung berjualan hari ini sampai di sini. Siaran langsung berjualan berikutnya akan lebih seru. Matikan ponsel. Kau melihat ke samping ke rekan-rekan kepolisian Uezu. Kapten berjalan mendekat. Menepuk bahumu. Kamu memang hebat, nak. Lain kali harus bawa barang lagi. Tapi itu pasti. Saya rasa ini sangat menyenangkan. Kapten tersedak kata. Perhatikan keselamatan. Dan jika kamu ingin kembali, kapan saja kembali. Kami di sini selalu menyambutmu kembali ke tim. Kamu sudah berpikir, kalau kapten kembali, aku tidak akan kembali. Tapi lain kali kalau ada berkas kejahatan, ingat kirimkan satu salinan untukku. Kapten tertawa senang. Kamu ini hebat. Kerja sambilan di tempatku. Cepat kamu dan mobil polisi kembali ke kota. Setelah kembali kamu membuka panel sistem. Melihat poin kejahatan 14.000. Sungguh sangat senang sampai tersenyum lebar. Langsung ikut undian. Poin itu memang untuk undian. Dan poin kejahatan ini digunakan untuk memperkuat diri sendiri. Jadi kamu juga tanpa ragu. Langsung melakukan undian. Dan undiannya bahkan di tingkat 5100. Seiring roda virtual di depan mata berputar. Segera terdengar bunyi ding. Ding, selamat pemilik mendapatkan kemampuan investigasi kriminal tingkat master. Kemampuan investigasi kriminal tingkat master juga membuatmu terkesan. Kemampuan investigasi kriminal sebenarnya sangat penting. Melalui pengumpulan petunjuk kejahatan. Untuk kemudian menangkap pelaku kejahatan. Juga poin lainnya. Kamu juga langsung ambil semuanya. Kemudian suara ding-ding-ding mulai terdengar. Ramuan kekuatan. Ramuan kebugaran. Ramuan kelincahan. Melihat ramuan-ramuan yang didapatkan. Kamu juga langsung meminumnya semua. Merasa ada sedikit perubahan dalam tubuh yang meskipun kecil terasa efektif. Tapi tidak begitu efektif. Semakin tinggi tingkat ramuan yang ditingkatkan, semakin tinggi juga kebutuhannya. Dan sekarang yang diambil hanya yang paling dasar. Bisa beristirahat dengan baik dulu. Semoga besok bisa santai sedikit. Jangan sampai ada pesanan lagi. Sementara itu, beberapa cuplikan dari siaran langsungmu sebelumnya di Douyin langsung diedit oleh beberapa media mandiri. Lalu dipilih potongan-potongan terbaiknya untuk diputar. Legenda tentangmu tersebar di platform video pendek. Jadi dalam satu malam jumlah pengikutmu langsung melampaui 200. Dan masih terus naik dengan cepat.
Netizen yang menontonnya pun satu persatu terkejut. Hari kedua kamu yang berbaring di tempat tidur secara naluriah membuka mata. Bahkan tidak perlu alarm berbunyi. Kebiasaan yang tertinggal dari pelatihan di militer tetap terjaga. Bangun lalu berolahraga seperti biasa. Setelah berolahraga, mandi lalu sarapan. Kemudian menerima telepon dari ibumu sendiri. Kamu bilang, "Nak, kamu sudah punya pacar belum?" Belum punya. Aku nggak buru-buru. Kamu malah ceria. Masih nggak buru-buru. Kamu sudah lulus 3 tahun, kan? Sudah 26 tahun. Gimana bisa nggak buru-buru? Orang lain. Aku di umur segini sudah punya cucu. Kamu saja belum kelihatan pacarnya. Kamu mau bikin aku kesal, ya? Aku sudah nggak tahu harus gimana. Aku baru 26. Baru 26. Mata sekali kedip. 3 tahun sudah berlalu. Kamu lupa waktu usia 22 juga bilang gitu. Kamu baru 22. Percaya nggak? 3 tahun lagi kamu masih akan bilang kamu baru 29? Hal besar dalam hidup kalau kamu tidak serius. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudut bibirmu kedutan. Sungguh tidak bisa berargumen dengannya. Aku tahu kamu tidak peduli. Makanya aku yang peduli. Bukankah kamu kerja di Vinchao? Kebetulan temannya tetangga di sini. Kami ngobrol. Kemudian di pihak dia ada keponakan perempuan yang juga kerja di Vinchao. Sudah diatur. Kalian bertemu. Untuk kencan buta. Kamu terkejut. Kenapa kamu masih tidak mau? Kamu juga tidak lihat cermin. Sudah 26 tahun. Tidak ada wanita yang mau. Kamu hanya bisa pasrah bilang baik-baik saja. Aku akan segera menutup telepon, kirimkan tempat dan waktu ke aku ya. Telepon terputus. Pesan dari ibu. Juga peringatannya. Pastikan untuk menunjukkan yang terbaik dari dirimu. Kamu menggeleng dan menghela napas. Mengapa generasi tua selalu suka mendesak soal pernikahan? Kamu agak tidak mengerti. Saat berikutnya terdengar bunyi ding. Sistem memberikan notifikasi. Ding, sistem sedang mencari pesanan, berhasil menemukan lokasi target pesanan kelas C pada bagian kepala mesin. Cafe di lantai 5 New Sky. Silakan pergi ke lokasi untuk mendapatkan pesanan. Dan jika berhasil menjual pesanan, kamu bisa mendapatkan 1000 poin kriminalitas, pesanan sistem datang lagi. Kamu dengan semangat membuka panel sistem dan melihat sebentar. Tiba-tiba agak terkejut. Tidak benar nih. Mengapa lokasi pesanan kali ini sama persis dengan tempat kencan yang ibu kamu berikan? Larut malam sambil makan bihun. Sambil penasaran. Sejujurnya, dia sepertinya belum pernah melihat hal sehebat ini. Tapi karena sudah ada pesanan, dini hari tentu akan memulai siaran langsung seperti biasa. Proses pembelian perlu niat siaran langsung. Sebelum mengaktifkan kamera nano tingkat mikro, sebenarnya tidak perlu membuka siaran langsung di ponsel. Lewat kamera nano tingkat mikro sudah bisa dikendalikan dengan niat. Tapi kemarin ada begitu banyak rekan kerja yang melihat. Jadi tetap harus pura-pura melakukan semuanya. Siaran langsung segera dimulai. Begitu siaran langsung dimulai, hampir dalam sekejap, banyak penonton langsung masuk ke ruang siaran dini hari itu. Sudah datang. Ini dia orang hebat yang mengobrol penjahat ya. Host kamu benar-benar rajin. Kemarin baru saja selesai mengirim barang. Baru pagi hari kedua kamu sudah mau beli barang lagi. Host hari ini beli barang di mana ya? Aku sudah tidak sabar. Host, hati-hati ya. Proses pengadaan barangmu terlalu berbahaya. Benar-benar lebih seru daripada nonton film. Dalam waktu singkat jumlah orang naik dari beberapa ratus menjadi ribuan. Masih terus melonjak. Larut malam cuma tersenyum tipis benar. Hari ini mau belanja lagi. Bukankah aku sudah bilang ingin memberikan manfaat untuk semua teman lama? Kapan aku pernah mengingkari janji? Penonton di ruang siaran tidak bisa menahannya lagi. Host, manfaat ini kami benar-benar tidak berani menerima. Manfaat ini mungkin akan mendatangkan bencana maut. Tertawa sambil menangis. Manfaat ini hanya bisa diterima oleh Pak Polisi saja. Sambil mengobrol santai, terlihat satu persatu komentar muncul. Kantor polisi Yuezu masuk ke ruang siaran. Kantor polisi Xianzhou masuk ke ruang siaran. Kantor polisi Jingzhou masuk ke ruang siaran. Hahaha, baru mulai siaran sebentar saja. Kok sudah banyak petugas keamanan datang? Penonton baru terbelalak. Kemudian mereka sangat bersemangat. Diperhatikan oleh begitu banyak pejabat resmi. Si penyiar benar-benar yang pertama di seluruh jaringan. Bab 15. Calon pasangan kencan sekeren ini. Aku tidak bisa menerima. Bab 15. Calon pasangan kencan sekeren ini. Aku tidak bisa menerima.
Waduh, banyak sekali kantor polisi yang datang. Astaga, lebih dari 10 kantor polisi. Aku belum pernah melihat begitu banyak Pak Polisi. Tenang saja, jangan panik semuanya. Ini cuma keramaian kecil. Si penyiar sudah melalui banyak badai. Dan para Pak Polisi ini juga datang untuk mengambil barang. Jangan terburu-buru, ambil barangnya. Penonton baru agak tidak mengerti kata ini. Artinya polisi juga datang ke ruang siaran langsung untuk membeli barang. Dini hari sangat tenang sekali. Setelah makan bihun, baru tersenyum berkata, teman-teman jangan terburu-buru. Pembelian kali ini seharusnya tidak berbahaya. Tentu saja manfaatnya seperti biasa. Tujuanku adalah menurunkan harga para penjahat di seluruh negeri. Penonton ruang siaran langsung semua tertawa. Dan setelah makan malam dan membayar di dini hari, maka bersiap berangkat. Iya, aku akan berangkat sekarang. Penonton baru, dulu coba gerakkan tangan kecilmu untuk jadi kaya. Klik ikuti. Lalu pasang papan lampu penggemar. Yang sudah memasang papan lampu penggemar, maka memesan di ruang siaran ini akan mendapatkan diskon tambahan. Penonton tidak bisa menahan diri. Kakak, papan lampu penggemar sudah saya pasang, diskon tidak perlu lagi. Saya tidak berani beli. Haha, tertawa sampai mati aku. Streamer, kamu jangan ngomong lagi. Diskon kamu ini cuma Pak Polisi aja yang bisa dapat. Jumlah penonton di live streaming sudah mencapai puluhan ribu. Dan tengah malam naik taksi langsung datang ke Mall Sintiandi. Mall Sintiandi adalah mall baru di Pedestrian Street Uezu. Arus pengunjung masih sangat banyak. Streamer sudah jadi dewa. Lalu pergi ke kafe. Lalu mulai mengamati. Sementara di live masih ada diskusi. Jenis barang apa yang dibeli streamer kali ini? Kemarin streamer beli barang dengan tipe pencuri kendaraan. Hari ini seharusnya bukan lagi pencuri kendaraan. Aku hitung KDA streamer sudah mencapai 10.800. Tidak tahu hari ini KDA ini bisa bertambah sampai berapa. Senyum menyipit. Semoga streamer jangan sampai mati. Kalau begitu harus mulai lagi. Kalian ngomong apa sih? Jangan asal ngomong. Pasti harus mendoakan si host ya. Dini hari sini gak lihat pelaku kejahatan mencurigakan. Maka kami mulai menunggu. Lalu menelpon sebuah nomor. Nomor ini dibantu ibunya untuk didapatkan. Cepat telepon tersambung. Di ujung telepon terdengar suara perempuan yang lemah. Halo, hai. Aku yang diperkenalkan oleh Bibi Suven itu. Aku pasangan kencan kamu. Penonton live bingung. Host, bukannya bilang mau stok barang? Kenapa tiba-tiba berubah jadi kencan? Haha. Bisnis live si host memang luas ya. Stok barang dan kencan juga. Gak apa-apa, kencan juga bisa. Kencan juga menarik. Di ujung telepon terdengar suara, aku tahu kamu di mana sekarang. Aku sudah sampai. Kamu bilang kapan kamu datang? Aku sekarang tidak ada urusan. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Telepon diputus tengah malam. Lalu aku melihat kembali kafe itu dengan teliti. Berdasarkan kemampuan penyelidikan kriminalnya, memang tidak melihat ada orang yang mencurigakan. Pekerjaan kepala ayam ini di Pulau Hong Kong biasanya disebut kusir kuda. Mayoritas adalah laki-laki. Aku juga berpikir begitu tengah malam. Bagaimanapun, menjadi kepala ayam masih membutuhkan tenaga dan kecerdasan. Tapi tadi dia sudah melihat semua laki-laki di kafe itu, dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Selain itu pagi hari di kafe juga tidak terlalu ramai. Jadi hal ini membuatnya tidak bisa tidak curiga. Kepala pesanan kali ini adalah wanita. Bukan tidak ada contoh seperti ini, tapi cukup jarang. Tapi dini hari hatiku juga berbisik. Semoga target pesanan kali ini bukan pasangan kencan buta. Kalau tidak, itu benar-benar menegangkan. Penonton di ruang siaran juga sedang mengirim komentar. Beberapa polisi di kantor polisi juga penasaran. Melihat dini hari, apakah ini sudah berubah menjadi kencan buta? Kapten di kantor polisi Uezu sambil minum teh hangat. Tak sadar tertawa. Memang sudah saatnya mencari pacar. Kalau tidak, setiap hari begitu berbahaya. Bahkan tidak punya pacar, membangun keluarga juga tidak mudah. Tapi anak ini kencan buta masih siaran langsung hahaha. Mari lihat dulu apakah pasangan kencan buta kali ini cantik atau tidak. Saya rasa peluang kencan buta berhasil tidak lebih dari 30%. Li Enjing dan Li Chuangxin juga sedang mengobrol santai. Mereka juga menunggu untuk melihat keseruan. Tidak lama kemudian, di ruang siaran langsung muncul seorang wanita yang memakai sepatu hak tinggi. Dengan riasan yang dewasa. Mengenakan perhiasan, wanita cantik itu masuk. Begitu dia masuk,
dia langsung melihat sekeliling. Lalu menatap ke Ling Chen. Di sini, Ling Chen melambai dan sedikit mengangguk kagum. Gadis ini benar-benar cantik. Tapi apakah kali ini target order adalah dia? Sistem memang telah menghasilkan pesanan. Tetapi harus menemukan pesanan dulu untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, harus terlebih dahulu menemukan bukti kejahatan untuk mengunci pesanan. Dan lokasi yang diberikan hanya merupakan area perkiraan. Ini agak sulit. Sekarang wanita ini muncul tepat di depan Ling Chen. Tidak ada petunjuk mengatakan bahwa dia adalah si kepala ayam. Jadi Ling Chen penasaran apakah dia benar-benar target order. Halo, apakah kamu adalah orang yang dijodohkan? Wanita itu langsung duduk. Kulitnya sangat bagus. Terlihat tidak besar. Sangat muda dan cantik. Dini Hari tersenyum berkata halo. Namaku Dini Hari. Orang yang lain mengangguk. Sudah lama menunggu ya? Kalau tidak, lebih baik pesan beberapa gelas minuman dulu. Orang yang lain langsung memanggil pelayan untuk pesan minuman. Dini Hari juga sedang mengamati dengan seksama. Ingin memastikan apakah dia benar-benar kepala geng. Sementara itu, beberapa belas orang dari kantor polisi banyak yang mendekat. Terutama rekan-rekan dari kantor polisi Yuezhou membesarkan mata mereka. Pacar kencan buta Dini Hari ini sangat cantik. Aku tidak bisa menerima ini. Padahal sudah sepakat untuk sama-sama jomblo. Kamu ini justru kencan dengan pacar yang secantik ini, ya. Li Chuangxin penuh dengan rasa iri, dengki, dan benci. Li Enjing juga menghela napas. Pacaran yang diatur saja sudah cukup. Kamu bahkan siaran langsung ke seluruh jaringan. Penonton di ruang siaran langsung juga gila-gilaan mengirim komentar. Ini terlalu cantik. Ini seperti selebriti. Pasangan pacaran ini benar-benar cantik. Wajahnya luar biasa. Wah, aku iri. Pacaran yang diatur bisa dapat pasangan berkualitas tinggi seperti ini. Ambil dia, kamu harus ambil dia. Buat dia lihat keberanianmu. Komentar di chatroom semakin ramai. Dini Hari di sisi ini, dia memperhatikannya dengan seksama. Setelah pelayan pergi, gadis itu memperkenalkan diri. Namaku Zhang Qian. Halo, Zhang Qian. Ling Chen tersenyum berkata, kamu bekerja apa? Baru lulus. Sementara bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan kecil. Ling Chen mengeluarkan suara, oh. Dia tersenyum dan bertanya, kamu cukup cantik. Dan sangat pandai merias wajah. Tasmu ini juga sangat bagus. Selera kamu benar-benar bagus. Ini merek apa? Wanita itu tersenyum berkata, LVC tidak berharga. Harganya cuma lebih dari 80.000, para penonton ruang siaran langsung menghela nafas terkejut. Lebih dari 80.000. Astaga, sebuah tas lebih dari 80.000. Aku tidak salah dengarkan. Kenapa barang ini bisa semahal ini? Benar-benar kaya sampai tidak bisa dipelihara. Gadis itu kabur-kabur. Usia muda baru mulai kerja sudah bisa beli tas seharga 80.000. Kalau di rumah tidak ada tambang, saya sarankan penyiar segera kabur. Bab 16 Konfirmasi Pesanan. Bab 16 Konfirmasi Pesanan. Dini Hari tentu tidak akan kabur. Dia belum mengonfirmasi pesanan. Langkah ini harus menemukan bukti kejahatan dari pihak lain baru bisa konfirmasi pesanan. Kamu hebat banget. Dini Hari dengan wajah penuh kekaguman. Tanya lagi. Jadi pakaian yang kamu pakai pasti juga mahal. Tidak terlalu mahal. Cuma beberapa puluh juta saja. Wanita itu agak tenang. Bahkan di antara alisnya ada sedikit ketidakpedulian. Dia memandang Dini Hari. Lalu bertanya lagi. Kamu bekerja apa? Saya baru saja resign. Sekarang saya bisa dibilang pengangguran. Dini Hari tersenyum sebentar. Rasanya tidak sebanding dengan kamu. Saya sudah lulus dan bekerja selama 3 tahun. Sekarang gaji saya hanya beberapa ribu per bulan. Jadi maksudnya kamu tidak punya rumah, juga tidak punya mobil, tidak? Zhang Qian menggelengkan kepala. Mungkin kita tidak cocok. Tidak apa-apa, kita bicara sebentar dulu. Mengerti, mengerti. Dini Hari berkata sambil tersenyum. Lagi pula saya rasa umur kita juga tidak jauh berbeda. Walaupun saya tidak punya mobil dan rumah. Tapi kamu juga tidak punya. Zhang Qian tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar membuatku tertawa sedikit. Siapa bilang aku tidak punya mobil dan rumah? Dini Hari terkejut berkata, kamu masih punya mobil dan rumah? Tentu saja ada. Saya punya 3 rumah. Satu di Evergrande Yujing Bay dan satu di China State Construction Center. 2 mobilnya Audi A4L. Kamu bilang aku nggak punya mobil dan rumah. Sialan.
Sekarang semua orang di live streaming jadi heboh. Ini kaya banget. Aku benar-benar iri. Cantik banget. Dan juga sangat kaya. Sis, kamu kerja apa sih? Terlalu kaya ya. 3 rumah dan 1 mobil. Aku cek harga rata-rata kamar di Uezu sekitar 10.000. Jadi total asetnya lebih dari 3 juta. Keren banget. Dia baru 23 ya. Baru lulus dan baru mulai kerja sudah bisa sebanyak itu. Kenapa saya cari kerja keras sekali? Sebulan bahkan tidak sampai 10.000 yuan. Aduh, benar-benar orang dibanding orang membuat kesal. Tapi si penyiar sepertinya tidak bisa dikendalikan. Dia terlalu kaya. Penonton di ruang siaran benar-benar bermacam-macam iri. Tengah malam berkata, benar-benar kaya. Apakah kamu keberatan jika aku hidup bergantung padamu? Mata Zhang Qian melebar. Lalu tertawa kecil. Kamu benar-benar lucu. Sejujurnya, aku tidak terlalu keberatan. Di kantor kepolisian, Li Chuangxin membelalakkan mata. Tengah malam, di mana prinsipmu? Bagaimana bisa hidup bergantung pada orang lain? Di samping Li En malah mengeluh. Begitu cantik. Masih sebegitu kayanya, jika aku juga akan makan. Kapten bingung. Bagaimanapun juga, kau seorang polisi bukan? Kalau jadian, kau cuma mau makan gratis. Dia agak kecewa karena tidak seperti yang diharapkan. Menggelengkan kepala. Penonton di siaran langsung juga jadi semangat. Fajar dengan riang berkata, kalau tidak keberatan ya sudah. Sebenarnya aku juga tidak keberatan. Sedang ngobrol, HP Zhang Qian seperti berdering. Dia angkat lalu langsung membuka dan melihat sebentar. Lalu mengirim sebuah pesan. Sambil meletakkan HP di atas meja. Fajar tentu saja menyadari detail itu. Tapi pura-pura tidak melihat. Lanjut mengobrol santai dengan lawan bicara. Dia masih belum bisa memastikan identitas lawan bicara. Tapi ini sudah cukup membuatnya curiga. Begini saja ya. Seorang gadis berusia 23 tahun yang baru lulus bisa memiliki kekayaan lebih dari 3 juta. Kecuali keluarganya punya tambang. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin. Sekarang sudah lewat waktunya. Zaman di mana cukup buat PPT untuk mempengaruhi investor untuk memulai usaha. Kecuali bisnis e-commerce berkembang besar, itu mungkin saja. Yang lain sama sekali tidak mungkin. Sambil ngobrol santai, pesan di ponsel lawan tampaknya terus berdatangan. Dia membalas sambil mengobrol. Dini hari dengan gembira berkata, ponselmu masih pakai yang jadul. Ini yang terbaru dari Apple. iPhone 13 kan? Aku tidak mampu beli. Aku cuma bisa pakai Xiaomi. Zhang Qian mengangkat kopinya dan meminum dengan anggun. Melihat Lin Chen yang antusias, wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Karena tengah malam seperti menjadi anjing penjilat. Dan anjing penjilat baginya tidak berharga. Sudahlah. Berbicara tentang ini terasa cukup membosankan. Sejujurnya, aku tidak tertarik padamu. Zhang Qian berkata dengan tenang. Lemeng mengeluarkan suara, oh, itu benar-benar sangat disayangkan. Aku rasa kamu cukup baik. Kalau begitu, kita ngobrol lagi lain kali saja. Zhang Qian ingin pergi. Lemeng langsung berkata, tunggu, ngopi-ngopi dulu deh. Mungkin kamu bisa menemukan kecantikan batinku. Aku ini agak lama panasnya. Sifatku bagus. Selain itu kalau sekarang pergi, nanti susah ketemu lagi. Zhang Qian ragu sebentar. Tetap duduk kembali. Penonton di ruang siaran hampir tertawa sampai mati. Kamu masih lambat panas. Bukan penyiar. Jangan-jangan benar-benar suka padanya. Aku pakai pengalaman orang yang sudah lewat untuk memberitahumu. Wanita seperti ini. Jika kamu tidak punya kemampuan yang sesuai. Tidak jelas dari mana uangnya berasal. Benar, polisi sebenarnya tidak peduli soal uang. Sejauh mungkin lari sejauh itu. Penyiar masa dia seorang yang terlalu cinta dalam berpacaran. Penonton mulai meragukannya. Dan polisi di kepolisian juga menggelengkan kepala. Kapten juga mengerutkan kening. Seharusnya bukan terjadi tengah malam. Menurut pengetahuanku tentang dia. Dia bukan tipe orang seperti itu. Li Enjing juga kembali sadar. Sebelumnya, tengah malam juga tidak peduli soal uang. Dia sekarang berperilaku seperti ini. Apakah wanita ini ada masalah? Tidak tahu. Mari kita lihat bahwa di pihak dini hari benar-benar menyimpulkan ada masalah pada pihak lain. Tapi sayangnya tidak menemukan bukti. Jadi hanya bisa menunda dan menunggu kesempatan. Setelah meminum kopi berturut-turut, Zhang Qian semakin meremehkan dini hari. Langsung berkata, aku tidak menyukaimu. Sejujurnya, kamu tidak punya uang.
Tidak punya rumah, tidak punya mobil. Apa yang kamu punya? Kamu tidak punya apa-apa. Aku tidak akan bersamamu. Jangan bilang aku materialistis. Dunia ini memang seperti itu. Wanita pasti mencari pria yang lebih kuat darinya. Kalau tidak, kehidupan dasar saja tidak bisa dijamin. Dini hari mengangguk. Saya mengerti ini masalah saya, bukan masalahmu. Zhang Qian semakin meremehkan. Dini hari agak merendahkan. Proses mengobrol ini. Dia pada dasarnya setiap setengah menit harus mengambil ponsel untuk membalas pesan. Kamu sibuk sekali ya? Dini hari bertanya dengan penasaran. Ya, bisnis memang seperti itu. Zhang Qian berkata sambil lalu. Saat ini, dia merasa perutnya agak sakit. Aku ke kamar mandi dulu. Dini hari langsung berkata. Kalau begitu cepatlah pergi. Barangnya tinggal di sini saja. Aku akan menjaganya untukmu. Melihat dini hari begitu tulus, Zhang Qian mengangguk, baik. Dia juga tidak banyak berpikir. Utamanya karena perilaku Ling Chen terlalu menjilat di tengah malam. Setelah Zhang Qian masuk ke kamar mandi, Ling Chen langsung berdiri. Langsung membuka tasnya dan mulai mencari. Penonton siaran langsung terkejut. Astaga, streamer, kamu sedang melakukan apa ini? Streamer, kamu gila. Mengacak-acak tas wanita. Acara kencan ini hampir gagal namun Ling Chen dengan cepat menyelesaikan pencarian barang-barangnya. Namun dia mengerutkan alis. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di saat itulah, ponsel yang terletak di meja tiba-tiba berbunyi, ding. Sepertinya ada pesan masuk lagi. Dia mengambil ponsel dan melihatnya. Meskipun ponsel tidak terbuka kuncinya, tetap bisa melihat pesan. Nyonya pemilik toko. Saya mau minum teh. Kamar nomor 1402 Hotel Abad. Teh nomor 3 terakhir. Melihat informasi ini, tengah malam terkejut. Pada saat yang sama, suara sistem muncul. Ding konfirmasi pesanan. Silakan ambil pesanan. Bab 17. Secara paksa mengubah acara kencan jadi acara pengadaan barang. Bab 17 secara paksa mengubah acara kencan jadi acara pengadaan barang. Isi di ponsel tidak terekam oleh kamera nano. Jadi penonton di ruang siaran tidak tahu. Mereka hanya melihat tengah malam selesai menonton lalu duduk kembali di tempatnya. Seolah-olah diam menunggu lawan bicara keluar dari kamar mandi. Penonton ruang siaran jadi penasaran. Apa yang terjadi dengan host ini? Tiba-tiba membalik barang lawan bicara. Host melihat pesan di ponsel lawan. Sepertinya langsung jadi depresi. Apakah kamu menemukan kalau dia punya pacar? Sebenarnya ini sangat normal. Sekarang di masyarakat bukan kamu selingkuh aku selingkuh. Kamu lihat dia sedikit. Dini hari memikirkan sesuatu. Lagi-lagi mengeluarkan ponsel. Langsung melakukan panggilan telepon. Suara di ujung telepon ibu terdengar. Bagaimana? Apakah kencan buta berhasil? Aku bilang padamu. Kamu harus memanfaatkan dengan baik. Aku dengar dia bilang. Gadis ini sangat berusaha. Sangat ambisius. Usianya masih muda tapi sudah punya mobil dan rumah. Dini hari langsung bertanya pada ibu. Bagaimana kondisi keluarganya? Ah nak, kenapa kamu peduli dengan kondisi ekonomi dia? Pihak perempuan sendiri berusaha keras dan cantik. Kau belum juga cepat-cepat. Bukankah begitu? Masalah ini sangat penting bagiku. Dia hanya ingin memastikan lagi tentang ini. Aku tahu keluarga dia dan keluargaku kurang lebih sama. Sebelumnya aku sengaja bertanya. Tidak bisa dibilang kaya. Hanya kelas pekerja biasa. Ternyata begitu. Setelah menutup telepon, akhirnya tadi malam memastikan juga. Meskipun sudah dikonfirmasi oleh sistem, tapi dia masih agak menyesal. Sekarang dia memastikan sekali lagi sendiri. Dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Zhang Qian segera kembali. Sudah selesai, tidak ada masalah. Aku duluan ya. Jarak antara aku dan kamu cukup jauh. Aku ada sedikit urusan, jadi tidak ngobrol lebih lama. Zhang Qian membawa sesuatu dan hendak pergi. Tapi tidak disangka tengah malam dengan senyum di wajah berkata maaf. Saya khawatir kamu tidak bisa pergi lagi. Zhang Qian terkejut. Maksudmu apa? Kenapa saya tidak bisa pergi? Tengah malam tersenyum tipis dan berkata. Alasannya kamu sendiri masih belum tahu. Zhang Qian mengernyitkan dahi. Kamu bicara apa omong kosong? Gila. Tengah malam menahan Zhang Qian. Zhang Qian marah berkata. Kamu mau ngeyel terus ya? Aku bilang sama kamu, trik ini tidak berlaku untukku. Kamu, brengsek, tidak punya mobil tidak punya rumah. Aku akan menghargaimu. Minggir. Jangan buang waktu saya. Kalau tidak saya akan lapor polisi. Orang-orang di kafe lainnya pun langsung menoleh.
Liling tertawa berkata, tidak perlu lapor polisi. Saya bisa membantumu melapor. Selain itu saya tidak punya mobil atau rumah. Tetapi saya punya hal lain yang lebih penting daripada rumah dan mobil itu. Liling tersenyum lebar. Langsung mengeluarkan sepasang borgol dari belakang pinggang. Borgol warna emas mawar. Kamu sudah ditangkap. Zhang Qian terpana. Dan semua penonton di ruang siaran langsung heboh saat melihat Liling mengeluarkan borgol itu. Gila, serius. Streamer langsung mau menangkap orang. Aku terkejut banget. Bukannya mereka tadi masih tetangga. Kok tiba-tiba berubah jadi adegan penangkapan? Kocak banget. Balikannya terlalu cepat. Haha, berbalik langsung kena tangkap ya? Tidak mungkin. Kenapa harus menangkap orang? Saya tidak mengerti dia melakukan kejahatan apa. Zhang Qian sadar dan berkata, kamu polisi. Pernah dan sekarang adalah seorang pembawa acara penjualan. Kalau begitu kamu tidak punya hak. Tapi hak untuk tersenyum di dini hari masih ada. Berkas saya masih ada di kepolisian, oke. Pasrah saja dan menyerah. Saya tidak ingin bicara panjang denganmu. Zhang Qian berbalik dan mencoba lari. Namun pada saat berikutnya, dini hari langsung menangkapnya dengan satu tangan. Lalu tanpa ampun menekannya di atas meja. Tangan dibalik dan diborgol di belakang. Tolong, tolong. Zhang Qian berteriak ketakutan. Pria lain yang lewat melihat kejadian itu. Langsung ingin menjadi pahlawan menyelamatkan si wanita. Ingin langsung naik ke atas. Ternyata di saat berikutnya tengah malam polisi datang menangani. Dia ditangkap. Orang-orang di jalan langsung berhenti melangkah. Zhang Qian masih melawan. Kamu omong kosong. Saya tidak melanggar hukum. Dan penonton di ruang siaran langsung melihat tengah malam dengan tegas langsung memasangkan borgol ke lawan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bahkan tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Langsung membuat semua orang tercengang. Astaga, aku kira host sedang jatuh cinta. Ternyata saya terlalu berimajinasi mati. Melihatnya saya jadi sedih. Tunggu. Pengadaan barang host kali ini jangan-jangan adalah dia. Astaga, jika yang dibawa host adalah cewek ini. Maka saya 358 grup harus datang membantu situasi. Host pedang saya sudah lapar tidak tertahankan. Segera naik sepeda kuning kecil. Komentar di ruang siaran langsung kacau balau seperti bubur. Dan polisi dari kantor keamanan publik itu semua terkejut satu persatu. Benar-benar ada anak itu. Apakah wanita ini melakukan kesalahan? Li Enjing terheran-heran. Aku terlalu sempit pikiranku. Ternyata dini hari dia benar-benar sedang mengambil barang. Aku kira dia sedang kencan buta. Tidak kusangka dia sungguh-sungguh mengubah tempat kencan jadi tempat pengambilan barang. Sudah banyak orang yang mengelilingi lokasi kejadian. Sementara dini hari bersandar pada Zhang Qian. Lalu mengambil ponsel. Bukankah kau mau bukti? Semua bukti ada di dalam ponsel ini. Wajah Zhang Qian yang bisa dilihat kasat mata tampak panik. Dia ingin melawan. Tapi sekarang tangannya dibalik dan diborgol. Tangannya berontak. Justru jadi terlihat menarik. Tentu saja dini hari tidak ada suasana hati untuk itu. Dia hanya tahu untuk mengatakannya. Berapa kata sandinya? Zhang Qian tidak menjawab. Tidak bicara. Kamu tidak akan berpikir diam saja itu berguna, kan? Kamu tahu kamu melakukan kesalahan apa? Kamu tahu akan dihukum berapa tahun? Zhang Qian mulai menangis. Menangis juga bisa dibilang usaha. Jujur dapat keringanan. Melawan. Diperberat berapa kata sandinya? Zhang Qian terseduh-seduh. 668.721 dini hari. Buka ponsel. Langsung mulai cepat menjelajah WeChat lawan bicara. Melihat ini, terheran-heran. Aku bacakan untukmu. Istri bos. Aku mau minum teh. Kamar 1402 Hotel Abad. Saya mau teh nomor 3 yang terakhir. Orang-orang di sekitar bingung mendengarnya. Orang di ruang siaran langsung juga mulai bingung. Jual teh melanggar hukum? Teh ini bukan teh biasa. Apa yang pernah kamu lihat? Jual teh harus pergi ke hotel untuk menjualnya. Ini istilah baru di zaman modern. Apa itu teh baru semua bahasa gaul industri? Artinya adalah wanita penghibur, sialan. Jadi artinya gadis ini terlihat cukup sopan. Tapi ternyata dia berjualan diri. Moral masyarakat semakin merosot. Moral masyarakat semakin merosot. Benar-benar zaman sudah berubah. Di mana nuraninya? Di mana lokasinya? Kenapa saya belum pernah ketemu sebelumnya? Dan seiring munculnya bukti, semua polisi di kantor kepolisian langsung mata mereka bersinar. Dia berhasil mendapatkan barang lagi. Hebat, anak ini pasti punya bakat di suatu bidang.
Bisa tepat sasaran, membuat Kapten Kepolisian Uezu baru sadar. Kenapa bengong? Cepat sambungkan dia ke sepeda kuning. Di ruang siaran langsung. Kepolisian Uezu sambungkan. Kami dari Kepolisian Xianzhou. Hei, kalian tidak bermoral. Kenapa kembali ke Kepolisian Uezu? Ini di Uezu kami, bukan di Xianzhou kalian. Penonton baru terkejut. Kepolisian ini sedang berebut. Sementara penonton lain hanya tertawa. Kepolisian Xianzhou ingin merebut poin. Bukan itu, kalian juga bisa merebutnya. Maaf. Kali ini kepolisian manapun tidak ada gunanya. Aku ambil. Bab 18 Cara menghasilkan uang tertulis dalam hukum pidana. Bab 18 Cara menghasilkan uang tertulis dalam KUHP. Penonton di ruang siaran langsung juga menjadi bersemangat. Sangat bersemangat tak tertahankan. Zhang Qian yang sebelumnya diam menatap layar ponsel sampai selesai pada tengah malam di lokasi. Tersenyum dan berkata, "Kamu hebat benar. Maksudku, bagaimana kamu bisa memiliki 3 rumah saat masih muda? Selain itu ada Audi A4L. Aku sudah kerja 3 tahun tapi belum pernah mengendarainya. Audi pun aku cuma bisa mengendarai BYD Kin. Tapi kamu sudah bisa mengendarai Audi." Ternyata karena itulah orang-orang di sekitar menunjuk-nunjuk. Aduh, cantik sekali. Tapi ternyata hanya pekerja seks komersial. Sungguh sayang. Aduh begitu cantik. Berprofesi sebagai streamer kurang baik. Tapi penghasilannya juga banyak. Cepat dan cukup aman. Aku tak mengerti. Pagi buta berkata kepada orang di sekitarnya. Dia lebih hebat. Dia adalah kepala ayam. Bos ada atau tidak? Bos langsung datang. Aturkan saya 1 ruang privat. Saya harus siaran langsung di sini. Bos terkejut. Langsung siaran langsung ya? Siaran langsung jual barang. Bos bingung. Maksudnya apa? Pergi urus saja. Sementara penonton di ruang siaran langsung sudah mulai bersemangat. Cinta sekali hostnya. Host benar-benar host asli, ada keuntungan. Dia benar-benar melepas barang. Host, saya mau barang ini. Host, bolehkah saya beli sendirian? Saya bersedia bayar mahal. Kepolisian Uezu jangan sembarangan mengirimkan komentar layar. Rencana pelanggaran hukum dan kejahatan. Jangan bercanda. Komentar layar itu tidak boleh. Host melakukan ini untuk kebaikan semua orang. Sebelumnya pencuri motor yang menangkap gadis cantik ini harus diserahkan kepada Kapten Kepolisian Uezu dan orang-orangnya. Sudut mulut keduanya bergetar. Netizen zaman sekarang benar-benar orang tua licik. Setelah masuk ke ruang siaran langsung tidak ada orang. Di tengah malam mengeluarkan ponsel. Tentu saja ini hanya pura-pura. Melihat kamera ponsel. Di tengah malam tersenyum berkata, "Stok sudah lengkap. Hari ini baru datang 1 pesanan. Barangnya tidak banyak. Mohon maaf semuanya." Seketika netizen mulai mengirimkan komentar layar. "Host, tidak apa-apa. Pesananmu ini setara dengan belasan pesanan sebelumnya. Kandungan emasmu tidak kalah dengan ahli buta yang kacau. Langsung menendang KDAADC lawan ke angka puluhan 900 streamer. Tentukan hargamu. Kamu harus menurunkan harganya. Tadi malam aku melihat sekilas komentar di chat. Tersenyum kecil. Aturan lama. Aku akan memperkenalkan barangnya terlebih dahulu. Tadi malam menatap informasi barang Zhang Qian. Tinggi badan barang Zhang Qian. Berapa tinggi kamu?" Zhang Qian terkejut dengan situasi ini. Dia sedikit kebingungan. 1,68 meter baiklah. 1,68 meter. Kalian bisa lihat kualitas barang kali ini. Jauh lebih baik daripada mobil bayaran kemarin. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Wajah dan postur tubuh ini. Kaki panjang ini. Apakah orang-orang tidak suka barang seperti ini? Tiba-tiba muncul banyak pesan di ruang siaran langsung. Suka-suka-suka. Cepat pasarkan. Kapten di kepolisian penuh keringat di dahinya. Li Enjing, kamu bawa beberapa orang ke mall. Siapkan untuk membawa orang-orang itu ke sini. Dan semua orang lainnya masuk ke harga siaran langsung. Siapkan untuk rebut barang. Jangan biarkan orang biasa merebutnya. Baik, tengah malam kembali membicarakan. Semua jangan bersemangat. Aku tanya dulu. Tengah malam sambil membuka WeChat lawan. Menyelidik dengan teliti. Wah, hebat. Kamu punya banyak koneksi ya? Lebih dari 3.000 orang. Ceritakanlah. Bagaimana kamu bisa masuk ke bidang ini? Sudah berapa lama bekerja di bidang ini? Zhang Qian menangis. Saya wajah saya tegang tengah malam. Menangis dan diam tidak ada gunanya. Saya bisa dengan jelas memberitahumu. Semakin lama kamu menunda,
hadiah besar penjara yang kamu dapatkan akan semakin besar. Zhang Qian berkata pelan. Saya menemukannya saat tahun pertama kuliah. Di bawah penuturan Zhang Qian, penonton di ruang siaran langsung dan semua orang di kantor kepolisian segera memahami situasinya. Ternyata saat tahun pertama kuliah, keluarga Zhang Qian miskin. Jadi ingin menghasilkan uang. Tapi pekerjaan paruh waktu datang terlalu lambat. Kemudian dia terus memikirkan hal ini. Lalu secara kebetulan menemukan sebuah postingan di forum. Katanya ada jasa teman main berbayar, 3 hari 3 kontrak. Zhang Qian kemudian menghubungi pihak lain. Setelah merasakan manisnya untuk pertama kali, Zhang Qian dengan cepat jadi ketagihan metode cepat menghasilkan uang ini, dan mulai menapaki jalan yang tak berujung. Penonton di ruang siaran mendengarkan dengan sangat saksama. Bahkan saat ujian bahasa Inggris pun tidak pernah seteliti itu mendengarkan. Namun tidak ada yang mengirim komentar layar. Seorang penonton bertanya di tengah malam. Lalu apa? Zhang Qian menangis lalu melanjutkan cerita. Kemudian saya berpikir, saya sendirian benar-benar terlalu lambat. Menghasilkan uang juga lambat. Kenapa saya tidak memperluas jangkauan? Mengajak lebih banyak orang ikut turun. Jadi saya mulai mencari teman sekamar saya. Beberapa dari mereka berhasil diajak. Setelah saya mengatur yang pertama kalinya, saya mengambil bagian dari tengah. Dengan cara ini saya terus memperluas jaringan saya. Sekarang saya punya beberapa ratus orang. Dini hari, kamu secara spesifik bagaimana melakukannya? Tidak mungkin kamu memberitahu mereka. Mereka langsung mau, kan? Bukan. Awalnya saya cari perantara lain. Seorang cowok dan cewek yang berkeliaran di masyarakat. Mereka diminta untuk meminjam uang dari cewek yang butuh uang. Lalu saat mereka tidak bisa membayar kembali, maka mereka dipaksa. Setelah pertama kali, banyak yang jadi lebih baik. Dini hari mengangkat alisnya. Zhang Qian buru-buru berkata, tentu saja ada juga yang secara sukarela di ruang siaran langsung. Para penonton tercengang. Wah gila, model usaha seperti ini agak hebat ya. No wonder cara menghasilkan uangnya tertulis dalam KUHP. Gak ngangka cewek yang kelihatan lemah lembut ini ternyata sekejam ini. Dengan cara meminjamkan uang berbunga tinggi untuk memaksa cewek jadi pelacur. Dini hari merenung sejenak. Jadi, bagaimana cara pelanggan yang kamu miliki saat ini datang? Bagaimana cara mengumpulkan lebih dari 2000 pelanggan itu? Sebenarnya ini sangat sederhana. Utamanya melalui beberapa iklan kecil. Dan juga beberapa situs web khusus untuk publikasi informasi. Memasang iklan. Selama bisa menarik pelanggan pertama, semuanya akan perlahan menjadi lebih baik. Dini hari bertanya, berapa sekali? Harganya berbeda-beda. Namun harga terendah adalah 800 sekali. Lalu saya akan mengambil 200. Dini hari Zeze berkata,